Dari Injernie sendiri, apa sih prioritas yang mungkin dikedepankan dalam waktu dekat gitu ya, yang nantinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Betul, ya. Gitu. Ya. Jadi tadi membalance agent of development for the nation itu kan at the end of the day public service, apa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang kami juga ada slogan yang juga dari Danantara ya, melayani sepenuh hati. Bagaimana kita bisa memberikan seamless experience kepada masyarakat saat traveling ya. Jadi pastinya prioritas kami yang pertama adalah transformasi bandara. Kami memanage 37 bandara seluruh Indonesia, sudah adanya merger antara Angkasa Pura I, Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia, dan ini adalah hampir 1 tahun merger tersebut terjadi, dan dengan itu transformasi itu bisa accelerated. Itu yang pertama. Jadi fokus kami memang bandara ini sangat menjadi fokus untuk mentransformasi. Transformasinya dari sisi apa? Tidak hanya dari sisi fisik, tapi fundamental mengenai rebalancing juga flow penumpang. Terutama misalnya di Soekarno-Hatta dan di Ngurah Rai. Optimalisasi terminal sehingga juga kita yang kapasitasnya dari seperti contohnya Soekarno-Hatta 56 juta, kita bisa menjadi kapasitas 86 juta. Penambahan 30 juta kapasitas tanpa harus membangun terminal baru. Sehingga itu juga saving efisiensi untuk government. Maksimalkan ya. Ya, memaksimalkan. Itu saving itu bisa mencapai 14 triliun karena kita tidak membangun terminal 4, tapi kita memaksimalkan apa yang kami miliki di terminal 1, 2, 3, rezoning dan rebalancing penumpang. Ngurah Rai juga dari kapasitas 24 juta kami akan menaikkan ke sekitar 32-33 juta, dan juga mempertimbangkan as a hub bagaimana kita bisa melakukan ekspansi ke depan, karena kan kapasitas ini terbatas ya, bagaimana planningnya ke depan supaya Ngurah Rai ini sebagai international hub juga bisa mengcater destinasi di Bali. Itu salah satu contoh di bandara. Lalu juga transformasi di destinasi yang kami miliki, seperti salah satunya contohnya Borobudur. Borobudur ini sangat kita banyak sekali melakukan transformasi. Salah satunya adalah kami sekarang ada single authority management. Jadi destinasi sebelumnya Borobudur itu dimanage oleh 5 kementerian dan lembaga, di mana sekarang sudah diberikan authority untuk Injernie mengelola sebagai single authority management. Dengan itu kami juga bisa melakukan transformasi yang menyeluruh. Jadi kami membuat master plan Borobudur untuk 80 hektar Borobudur dengan pastinya mengedepankan education, pilgrim, spiritual, lalu juga UMKM. Jadi memang itu kami membuat suatu master plan yang harapannya ke depan bisa dieksekusi dan tidak bergerak dari master plan tersebut ya. Itu di Borobudur salah satu contohnya. Salah satu contohnya lagi mungkin yang saya berikan yang baru saja diresmikan oleh Pak Presiden juga adalah kawasan ekonomi khusus Sanur. Kawasan ekonomi khusus Sanur ini adalah kesehatan pertama di Indonesia. Jadi ini adalah quantum leap sebenarnya, tidak hanya dari sisi pariwisata tapi dari sisi kesehatan. Di mana sebelumnya ada 2-3 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, dan itu equivalent to about 100 triliun devisa outflow. Jadi memang tujuan kami adalah meng-curb devisa outflow at least half, jadi mungkin sekitar 40-50 triliun, tapi juga membawa wisatawan asing masuk inbound tourism yang lebih premium ke Bali. Karena destinasinya adalah sebagai tujuannya adalah health and wellness. Segmentasinya berbeda dengan saat ini segmentasi yang ada di Bali. Nah, itu adalah salah satu contoh kami membuat different type of tourism dan yang lebih kreatif tapi juga mengedepankan kesehatan. Jadi benar-benar dia pastikan begitu ya, dari hulu ke hilirnya ini wisatawan itu smooth rasanya. Apalagi kalau misalnya di bandara itu kan sebenarnya gerbang ke salah satu daerah ya, jadi harus merasa di welcome begitu ya, jadi wisatawan gitu.